Ya, apa kabar sahabat Yok Mengajar? Kali ini saya akan kembali mengomentari dua video, ya, yaitu video dari channel YouTube Denny Sumarko, ya, Bang Densu, ya, ketika dia podcast dengan Tri Anomali, dan satu video lagi dari channel Tri Anomali sendiri tentang wawancara dengan malaikat. Yang kedua, link video ini akan saya taruh di deskripsi. Siapa tahu dari sahabat Yok Mengajar ada yang mau melihat penjelasan mereka secara detail, ya. Saya mau membahas hal ini karena ada yang bertanya pada kami, dan setelah saya melihat kedua video, saya akan mengomentarinya dalam beberapa episode karena cukup banyak, ya, cukup banyak. Ini episode yang kedua, saya nggak tahu sampai berapa episode nanti, ya, kayaknya sih minimal 4, ya. Ini episode yang kedua. Yang pertama saya kasih judul Kemampuan Melihat Roh. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Siapa tahu ada yang mau mendengarkan penjelasannya. Dan yang ini part kedua yang saya beri judul Grim Reaper, ya, karena memang ini penjelasan di dua channel ini, ya. Bagaimana penjelasan dari sisi Alkitab tentang hal ini, ya. Nah, untuk mengomentari ini saya agak bingung sih, ya, dengan penjelasan Tri Anomali di video. Karena mereka mengatakan bahwa ketika seorang mati, maka yang akan jemput adalah malaikat maut yang namanya Grim Reaper. Yang menarik, malaikat maut ini katanya ada dua, yang hitam dan yang putih. Kalau yang putih datang, gitu ya, dan mau ambil arwah orang yang akan mati, maka masih diberi kebebasan atau jadi masih diberi kebebasan memilih mau langsung pergi, ya, melanjutkan prosedur yang selanjutnya, atau mau menunggu seseorang atau menunggu sesuatu yang mengganjal di hati, ya. Biasanya seseorang yang ditunggu misalnya pasangannya, saudaranya, anaknya dan lain sebagainya, ya. Atau biasa disebut sebagai mati penasaran, gitu ya. Jadi kalau yang jemput itu Grim Reaper yang putih, dia masih punya kesempatan untuk jadi arwah penasaran, ya. Tetapi kalau yang jemput yang hitam, maka tidak ada pilihan lain selain ikut Grim Reaper. Jadi udah nggak bisa milih. Dan dari pengalaman Tri Anomali, Grim Reaper yang hitam itu untuk orang jahat. Karena ada satu klien, ini cerita di video mereka, ya. Karena ada satu klien yang ketika di Terawang, ayah klien tersebut dijemput oleh Grim Reaper hitam. Dan ternyata klien mengaku bahwa ayahnya bukan orang baik. Ayahnya pernah mencelakakan rekan bisnisnya sampai meninggal. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa ketika seseorang yang jahat mati, maka yang akan menjemputnya adalah Grim Reaper hitam. Dan tidak bisa menawar, harus segera ikut ke langkah selanjutnya. Itu menjelaskan mengapa orang jahat matinya penuh ketakutan. Sedangkan orang baik akan dijemput oleh Grim Reaper putih, yang dia masih diberi kesempatan untuk milih tinggal di dunia dulu, atau istilahnya gentayangan sampai apa yang dia tunggu terjadi, ya, alias ada yang ngomong juga namanya arwah penasaran, atau mau langsung ke langkah selanjutnya. Dari sini logika sederhananya adalah seluruh arwah gentayangan adalah arwah orang baik dong, ya dong. Karena orang jahat dijemput Grim Reaper hitam dan tidak punya opsi lain selain ikut ke langkah selanjutnya. Jadi tidak ada arwah yang jahat. Nah, ini kesimpulannya dong. Ya, silakan direnungkan. Yang kedua, kesimpulan logisnya adalah tindakan bunuh diri adalah tindakan yang baik. Karena orang yang bunuh diri dikatakan bahwa arwahnya penasaran. Artinya dia bisa memilih mau ikut Grim Reaper ke langkah selanjutnya atau masih mau di dunia gentayangan karena urusannya belum kelar. Jadi rupanya bunuh diri adalah tindakan yang baik. Karena itu yang jemput ada Grim Reaper putih. So, silakan direnungkan. Nah, logika ini semakin membuat saya bingung ketika Tri Anomali menjelaskan bahwa orang yang sudah menjual jiwanya kepada setan, kalau nggak salah mereka menyebutnya arbis, arwah iblis, maka ini akan menjadi arwah yang mengganggu.
Orang yang menjual jiwanya kepada iblis itu maksud trianomali adalah ketika masih hidup. Nah, ketika masih hidup, orang ini membuat perjanjian dengan iblis. Misal pesugihan, kesaktian, atau apapun. Nah, ini yang jadi bingung nih logikanya. Nah, bukankah tadi katanya orang yang jahat akan dijemput oleh Grim Reaper hitam? Dan tidak ada lagi opsi selain ikut Grim Reaper untuk menuju langkah selanjutnya. Kenapa ini arwah yang sudah terkontaminasi iblis, yang disebut sebagai arbis tadi ya, malah bisa lolos dan terus gentayangan di bumi? Lah, apa Grim Reaper yang jemput Grim Reaper putih? Kan tambah nggak masuk akal dong. Kalau Grim Reaper yang jemput adalah Grim Reaper yang hitam, masa kalah sama iblis? Jadi ketika mau ambil arwah orang jahat ini, keduluan sama iblis. Jadi Grim Reaper-nya gagal. Kan aneh ya, menurut logika saya. Tapi intinya itu yang trianomali sampaikan. Silakan direnungkan sendiri. Nah, sekarang bagaimana kata Alkitab? Ya, ketika kita mati bagaimana prosesnya? Dalam Alkitab memang tidak dijelaskan secara detail tentang ini. Karena Alkitab adalah tuntunan kita untuk hidup, bukan untuk mati. Nah, ketika kita meninggal, maka roh kita akan langsung menuju kehidupan atau kematian. Nah, yang tanda kutip ya. Dalam konteks Alkitab, kehidupan adalah dekat dengan Allah. Kehidupan adalah terhubung dengan Allah. Sedangkan kematian adalah terpisah dari Allah. Atau mungkin diterjemahkan supaya gampang, surga dan neraka, ya. Terhubung dengan Allah itu hidup atau surga, sedangkan terpisah dengan Allah itu kematian atau gampangnya kita sepakat neraka. Oke, saya akan pakai kata ini supaya lebih memudahkan. Ketika meninggal, tubuh yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah, sedangkan roh akan kembali ke tempat yang sudah disediakan untuk menunggu pengadilan, ya. Ada pengadilan nanti. Di dalam Alkitab memang beberapa ayat menuliskan bahwa yang mengambil nyawa dan membawa roh adalah malaikat. Apakah ini yang namanya Grim Reaper? Ya, saya juga nggak tahu. Karena di Alkitab nggak ditulis namanya siapa. Karena Grim Reaper ini nama Eropa banget, gitu ya. Bukan nama Yahudi. Ya, ingat, Alkitab itu Yahudi, bukan Eropa. Ya. Nah, Grim Reaper adalah budaya Barat atau Eropa yang baru muncul sekitar abad pertengahan sebagai personifikasi dari kematian. Apa itu personifikasi? Itu suatu bentuk yang menyamakan sesuatu yang bukan manusia menjadi seperti bentuk manusia. Person, ya, personifikasi dari kata person. Agar lebih mudah dipahami. Contoh, warung makan itu menggodaku untuk masuk. Loh, memangnya warung makan bisa menggoda? Yang bisa menggoda kan manusia. Tetapi kalimat ini membuat warung makan berbentuk seperti manusia yang bisa menggoda supaya kita bisa memahami makna kalimat. Jadi Grim Reaper adalah kematian. Kematian tidak memiliki bentuk. Maka dari itu orang pada abad pertengahan mempersonifikasikan kematian menjadi sosok yang kita kenal dengan nama Grim Reaper. Lalu kenapa yang dilihat oleh trianomali sama persis seperti yang digambarkan di dalam lukisan dan patung-patung tentang Grim Reaper atau malaikat kematian? Kan aneh ya? Yang dia ceritakan, yang trianomali lihat dalam pandangan metafisiknya atau pandangan rohnya, itu sama persis seperti yang digambarkan dalam lukisan-lukisan Grim Reaper. Ada beberapa kemungkinan, ya. Salah satunya adalah roh itu bisa berwujud seperti apapun. Dan ketika yang ada di kepala kita, malaikat kematian bentuknya pakai jubah dengan hoodie dan membawa sabit, maka yang muncul di penampakan akan seperti itu. Bentuk yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal, ya roh itu harus kenalan dulu, kelamaan gitu ya. Contoh, coba pikirkan, kenapa sih setan pocong cuman ada di Indonesia? Mungkin jawabannya karena nggak punya paspor untuk ke luar negeri, karena nggak bisa tanda tangan, tangannya kan diikat ya. Ya itu ada benernya ya. Tetapi ini berkaitan dengan tokoh-tokoh setan atau bentuk-bentuk setan yang masyarakat kenal. Ya coba bayangin nih,
orang Gunung Kidul melihat penampakan seorang pria rambut klimis, mata tajam, pakai jas dengan jubah, celana kain, dan sepatu pantofel dengan gigi taring yang sedikit memanjang. Saya yakin orang Gunung Kidul malah minta foto bareng, bukannya takut. Tetapi kalau lihat buntelan kayak guling, jalannya lompat-lompat warna putih, mereka langsung tahu itu pocong. Ya, dan ketakutan akan muncul. Kalau Dracula yang muncul tidak menakutkan bagi mereka. Itulah mengapa di kota sudah jarang ada penampakan setan. Ada orang kota lebih takut kena PHK, lebih takut kontrak kerjanya nggak diperpanjang, lebih takut nggak bisa bayar kontrakan, lebih takut hartanya hilang daripada ketemu kuntilanak. Tapi orang zaman dulu berbeda konsep ketakutannya. Atau bicara gambar Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus lewat gambar-gambar yang ada. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus benar gambarnya kayak gini? Ya, belum tentu. Bahkan beberapa ahli, mereka mencoba menggambar Tuhan Yesus. Beda banget. Tetapi kalau ada kesaksian seseorang ditemui Tuhan Yesus, yang muncul yang mana? Ya, wajah yang kita kenal itu. Ya, wajah yang kita kenal. Ya, kalau mereka kenalnya Tuhan Yesus itu ke barat-baratan, gondrong, ya Tuhan Yesus akan mengambil rupa seperti itu, sesuai yang dipahami oleh orang tersebut. Walaupun Tuhan Yesus bukan orang Eropa, sekali lagi, Tuhan Yesus orang Yahudi, Tuhan Yesus itu orang Israel. Dalam Alkitab ada juga kisah ini, ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi. Ya, yang sekarang nama gunung itu Gunung Tabor. Dan di sana Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Elia dan Musa. Pertanyaannya, bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahu bahwa itu Elia dan Musa? Bagaimana mereka tahu? Ya, antara Petrus dan Musa itu terpisah 1500 tahun. Itu seperti saat ini kita membayangkan wajah Raja Mulawarman yang menjadi raja di kerajaan Kutai pada abad ke-5. Lah, gimana tahunya? Masih mending ada lukisan atau patungnya. Seperti kita tahu ada patung Gajah Mada, ya. Kita langsung membayangkan, oh Gajah Mada itu bawa gada, orangnya agak gemuk. Tapi apakah betul Gajah Mada seperti itu? Ya nggak ada yang tahu juga. Orang Yahudi tidak boleh membuat gambar dan patung manusia atau hewan. Jadi pasti nggak ada informasi seperti apa wajah Musa dan Elia. Tapi bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahu? Karena dalam pikiran mereka punya persepsi tentang Musa itu seperti apa, Elia seperti apa, dan yang muncul di hadapan mereka persis seperti persepsi mereka tentang Musa dan Elia. Nah, hal yang sama dengan bentuk Grim Reaper yang dilihat oleh Trianomali. Mereka kan langsung mengerti bahwa itu adalah malaikat kematian ketika malaikat itu berbentuk seperti Grim Reaper yang ada di kepala mereka. Sekarang, mengenai seseorang yang meninggal. Dia tidak gentayangan, itu pasti. Karena Lukas 16 ayat 19-31 menulis bagaimana Lazarus yang miskin dan orang kaya setelah mereka meninggal ada di dua tempat, yang satu di pangkuan Abraham, ini bicara surga, dan yang satu di tempat yang tidak nyaman, ditulis alam maut, ini bicara neraka, di mana terbentang jurang pemisah yang membuat mereka tidak bisa pindah dari area satu ke area lainnya. Jadi malaikat yang akan ambil nyawa itu ya akan mengantarkan langsung, diantarkan langsung ke tempat yang tepat, entah ke pangkuan Abraham atau ke dunia orang mati. Dan malaikat nggak akan gagal dan salah dalam menempatkan arwah, karena mereka sudah diberi kuasa oleh Allah. Jadi iblis nggak mungkin bisa menggagalkannya. Sampai kapan arwah di situ? Sampai pengadilan terakhir. Karena nanti ketika semua sudah selesai akan ada kebangkitan orang mati. Semua orang baik yang percaya maupun yang tidak percaya akan dibangkitkan Tuhan, diberi tubuh baru, lalu akan disatukan lagi dengan rohnya dan akan diadili. Pertanyaannya, kenapa diadili? Ya karena Tuhan itu adil. Akan ada hakim yang akan mengadili kita semua. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Kalau yang lain mungkin bingung. Mengapa yang menjadi hakim adalah Tuhan Yesus? Tapi Kristen nggak bingung. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Kita punya iman, Yesus Kristus adalah Allah
yang menjadi manusia. Coba bayangkan, sang hakim ini yang akan mengadili di pengadilan terakhir harus menghakimi seluruh umat manusia. Dia harus menghakimi apa yang ada, apa yang sudah dilakukan, alasan dia melakukannya, dan yang paling rumit, sang hakim harus bisa menghakimi apa yang ada di pikiran manusia. Ingat, dalam konteks Kristen, berpikir jahat itu sudah dosa. Melihat seorang wanita dan muncul birahi itu sudah berzina. Apa nggak rumit tuh? Nggak bakalan ada seorang nabi yang sanggup melakukan itu. Hanya Allah sendiri yang sanggup menjadi hakim. Ketika kita dihakimi, maka keputusan akan diambil kita bersalah atau tidak. Tentunya kalau jujur kita bisa bilang kita bersalah. Ingat loh, Tuhan membagi perilaku kita menjadi 3. Perilaku yang jahat ketika engkau membalas kebaikan dengan kejahatan. Ini orang jahat. Tetapi ada perilaku yang normal. Apa itu? Ketika kita membalas yang jahat dengan yang jahat, yang baik dengan yang baik. Itu normal. Kita jangan bangga ketika kita baik sama orang yang baik sama kita. Tuhan bilang itu normal. Orang berdosa juga lakukan itu. Ketika kita membantu sahabat kita, mungkin kita mengira itu perbuatan baik. Tapi maaf, buat Tuhan itu perbuatan normal. Nggak masuk perbuatan baik. Ketika kita mengasihi ibu dan ayah kita, mungkin kita mengira itu perbuatan baik. Tetapi kalau kita melakukannya itu karena ayah dan ibu kita sudah merawat kita, sudah membesarkan kita, itulah mengapa kita mengasihi mereka. Tuhan bilang itu perbuatan normal. Orang jahat juga begitu. Tapi kalau kamu dibuang oleh ayahmu, ibumu tidak mau mengurusi kamu, ayahmu selalu memukuli kamu, ibumu gak peduli dengan hidupmu, tapi asik dengan suami barunya, ayahmu main tangan karena kondisi ekonomi, bahkan ayahmu mengusir kamu dari rumah, lalu di saat ayah dan ibumu tua, engkau merawat mereka dengan sepenuh hati, itu yang Tuhan nilai sebagai kebaikan. Coba pikirkan, kita sering berbuat baik? Kayaknya jarang. Yang paling sering kita lakukan adalah perbuatan jahat dan perbuatan normal. Bahkan ada orang yang berkata bahwa saya akan berbuat baik, saya akan berikan harta saya kepada orang miskin. Lalu ketika ditanya kenapa dia lakukan itu, dia jawab supaya saya dapat pahala dan saya bisa masuk surga. Coba pikir lagi, itu perbuatan baik atau perbuatan normal? Saya nggak bilang itu jahat, tetapi itu normal. Kita melakukan sesuatu dan kita dapat pahala. Itu normal. Ketika seseorang ditanya, kenapa kamu menjalankan seluruh perintah agama? Dia bilang supaya dapat pahala dan dia bisa masuk surga. Maaf, dalam hitungan Tuhan itu bukan perbuatan baik. Sekalipun dia meledakkan diri dan mati untuk agama yang dia percaya, tapi dia lakukan itu supaya dapat surga. Ya, itu bukan perbuatan baik. Itu namanya menyelamatkan diri sendiri. Biar orang lain mati karena saya, yang penting saya masuk surga. Ya, makanya Paulus berkata bahwa walaupun dia dibakar, tapi kalau nggak punya kasih, itu sia-sia. Nah, kembali. Jadi kalau kita dihakimi nih oleh sang hakim agung, kira-kira nih, kita bersalah atau tidak? Jujur, kalau saya sih fix. Vonis Tuhan Yesus sang hakim adalah bersalah. Hukumannya maut. Tapi kemudian sang hakim akan membuka satu buku. Namanya buku kehidupan. Dan kalau di buku itu ada nama saya tertulis, maka Tuhan Yesus akan bilang, dia memang bersalah, tetapi namanya tertulis di buku kehidupan. Artinya dosanya sudah ditebus oleh sang hakim itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus, dan saya akan menerima keselamatan. Kalau namanya nggak ada di buku kehidupan gimana? Ya dosa tanggung sendiri karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah dihakimi baru akan masuk ke dalam surga dan neraka. Ingat ya, konsepnya tadi saya sudah bilang,
Surga itu kehidupan, neraka itu kematian. No, bukankah tadi katanya setelah kematian kita sudah di surga dan neraka? Ya kan? Kita tadi mati, kita sudah langsung di pangkuan Abraham atau di dunia orang mati. Yang terjemahan lain, ini surga dan neraka. Jadi kita sudah di situ. Loh, iya betul, tapi kan perlu diadili. Jadi harus diadili supaya adil. Lalu kenapa kembali ke tempat yang sama? Neraka dan surga. Tempat memang sama, tapi rasa beda. Loh, kok bisa? Ingat, tadi ada kebangkitan tubuh. Ketika kita mati, maka yang masuk ke surga dan neraka adalah roh kita. Tubuh nggak masuk. Ingat, tadi tubuh kembali ke tanah. Setelah kebangkitan tubuh dan pengadilan, maka kita akan kembali ke tempat yang sama, tetapi tidak hanya roh, melainkan tubuh dan roh. Dan ini sangat berbeda sensasinya. Sebagai perumpamaan nih, pernah nggak jatuh ke sandung dan kepalanya benjol? Ya mungkin pernah, ya saya pernah. Tapi kalau itu terjadi dan tidak ada orang yang lihat, sakit sih, kepala benjol, mungkin sampai bocor. Tapi masih oke, karena hanya tubuh yang luka. Tapi bayangin nih, kalau ketika jatuh, dilihat banyak orang, bahkan di situ ada gebetan kita, plus ada orang yang ngerekam, dan setelah itu disiarkan di YouTube, jadi trending di TikTok, dengan caption, seorang pria jatuh jelungup sampai benjol. Aduh, itu sakit benjolnya nggak sebanding sama malunya. Benjol tetap sakit, tetapi akan jauh lebih sakit kalau yang terluka nggak cuma tubuh, tapi juga rohnya. Atau bahasa gaulnya sekarang, kena mental. Ya. Jadi setelah pengadilan terakhir itu, kita akan masuk ke surga dan neraka yang sama. Tapi rasanya beda. Awalnya hanya roh, tapi sekarang tubuh dan roh. Nah, kenapa ada fenomena orang melihat arwah? Ini kan fenomena yang ada di dalam masyarakat. Atau ada kesurupan arwah, ya tiba-tiba kesurupan, lalu orang itu cerita, saya ini namanya ini tinggal di sini, gitu, saya mati karena ini, gitu. Ada ya banyak kisah seperti itu. Atau ada penampakan gitu ya, wah kemarin ada yang meninggal persis mukanya seperti itu, ada juga gitu ya penampakan arwah ya. Bukankah itu berarti arwah gentayangan itu ada? Nah ya, begini, ada dua logika. Ada yang pertama ya, ada orang yang mati kecelakaan di suatu jalan katakanlah, dan arwahnya betul gentayangan, dan akhirnya semua orang tahu bahwa arwah itu adalah arwah orang yang kecelakaan. Oke. Atau logika kedua nih ya, logika kedua, ada orang kecelakaan dan menurut asumsi banyak orang yang mati tersebut akan menjadi arwah. Nah, ini asumsinya nih ya, akan menjadi arwah gentayangan. Dan ada satu kuasa yang mengerti celah ini, dan kuasa tersebut berpura-pura menjadi orang yang mati kecelakaan, yang mengambil wujud orang yang mati kecelakaan, dan semua orang akhirnya percaya bahwa orang yang mati karena kecelakaan arwahnya gentayangan. Ini logikanya. Tentu saja dalam iman Kristen kita percaya logika yang kedua. Arwah yang gentayangan adalah iblis yang menyamar. Bisa nggak iblis mengambil rupa orang yang mati kecelakaan? Ya bisa dong. Bisa nggak iblis meniru arwah orang yang dekat dengan kita yang baru meninggal? Misalnya ibu kita baru meninggal dan kita melihat penampakan arwahnya di rumah. Atau suami kita meninggal dan kita melihat arwahnya. Bisa nggak iblis meniru ibu kita atau suami kita? Ya bisa dong. Lalu untuk apa iblis meniru? Itu pertanyaannya. Ya supaya kita percaya bahwa ada arwah gentayangan. Lah, kalau sudah percaya arwah gentayangan terus piye? Kita akan meragukan kitab suci dan kita akan dengan mudah ditipu lebih lanjut. Contoh, kalau kita percaya arwah masih gentayangan, ketika ada orang yang bilang bahwa suami kita yang sudah mati minta dimasakin rawon dan suruh taruh di kamar mendiang suami, maka istri yang percaya akan melakukan itu dan menganggap bahwa setelah seseorang mati kita masih bisa melakukan sesuatu untuk mendiang. Itu salah besar. Kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah pada yang masih hidup.
Kalau kita mau masakin rawon buat suami, ya masakin ketika suami masih hidup. Kalau kita mau menyenangkan hati orang tua, ya senangkan mereka ketika mereka masih hidup. Waktu orang tua masih hidup nggak pernah nengokin, ketika orang tua sakit nggak pernah ngerawat, begitu orang tua meninggal, tiap minggu datang ke kuburnya, membersihkan kuburnya, bawain opor buat mendiang. Kuburnya dibangun dengan bagus, dengan biaya mahal. Padahal waktu orang tua kita masih hidup, beliin baju aja nggak mau. Itu namanya tolol. Kita dibuat tolol sama iblis, karena dia adalah bapaknya penipu. Kalau mau berbakti sama orang tua, ya lakukan ketika masih hidup. Kalau mau membereskan dendam dengan sahabatmu, ya lakukan ketika masih hidup. Jangan nunggu dia mati dulu baru kita ampuni. Itu namanya tolol. Nah, setan meniru arwah untuk menipu kita supaya kita tolol. Supaya kita merasa kesempatan itu terus ada. Sadarlah, setiap kesempatan itu akan pergi. Kesempatan berbakti sama orang tua akan berakhir. Kesempatan berdamai dengan pasanganmu akan berakhir. Bahkan kesempatan untuk bertobat juga akan berakhir. Kalau kita mati duluan sebelum bertobat, ya kesempatan itu sudah hilang. Karena itu, kalau mau melakukan kebaikan, jangan tunda, lakukan sekarang sebelum kesempatan itu hilang. Bertobat itu jangan ditunda. Jangan bilang, nanti ajalah tobatnya. Kalau usianya udah 70, udah sakit kanker stadium 4, baru bertobat. Kalau sekarang sih gak usah, dugem dulu, narkoboy dulu. Ya, ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Yang kedua, logika sederhana. Banyak cerita arwah ini overpower. Ya, pernah ada cerita seorang kerasukan arwah. Yang katanya arwah ini seorang wanita tua yang mati karena tidak diurus oleh keluarganya. Dan arwah yang masuk ke seseorang tadi mengamuk. Dan akhirnya puluhan orang tidak bisa membuatnya tenang. Oke, kita logika saja ya. Ada seorang wanita nih yang ketika hidup, berarti dia terdiri dari tubuh dan roh. Dia nggak bisa cari makan dan akhirnya mati. Ya kan? Dia ini terdiri dari tubuh dan roh, tapi dia nggak bisa cari makan untuk dirinya sendiri karena sudah tua, dan akhirnya mati karena nggak ada yang ngurusin, anak-anaknya nggak ada yang mau ngurusin. Ya, nah logikanya, masakah ketika dia tinggal rohnya aja, kan meninggal nih ya, katakanlah itu arwahnya dia, berarti kan tinggal rohnya aja. Wanita ini menjadi sangat kuat, powerful, bahkan sampai mencapai level hero 10 dalam permainan Warcraft Frozen Throne. Kan gak logis ya? Kondisi tubuh dan roh komplit aja, gak bisa ngapa-ngapain. Lah dalam kondisi roh doang, malah overpower. Itu seperti handphone dengan baterai full, gak bisa buat WA, karena memori internalnya penuh. Udah lemot tingkat dewa. Ketika baterainya habis, dan handphonenya mati, malah bisa buat WA, bisa ngegame rata kanan, dan internetan 100 Mbps. Nah kan nggak logis dong. Ya, akan sangat berlogika kalau iblis yang menyamar menjadi arwah. Iblis bisa nggak niru arwah? Bisa, sekali lagi. Bukankah dia adalah bapa segala pendusta? Apakah iblis punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar? Pasti bisa. Karena iblis sejatinya adalah malaikat, dan karena itu dia punya kekuatan dan kuasa setara malaikat. Iblis juga punya motivasi loh mengapa dia menipu. Seperti yang sudah saya jelasin di atas. Dia mau kita tolong. Ada juga yang bertanya nih, lah ada loh arwah yang baik. Ya, arwah yang kasih nasihat ada. Tiba-tiba orang itu kesurupan, nah terus arwah itu ngomong, kamu harus baik sama istrimu, kamu harus jadi anak yang menurut. Itu arwah yang ngomong loh. Ya, arwah yang bisa menyelesaikan masalah. Berarti bukan iblis dong, kan iblis jahat. Nah gini, iblis itu pendusta, penipu. Ya, pernah lihat penipu nggak? Atau pernah ketipu? Atau jangan-jangan ada yang penipu ya? Apakah waktu awal ketemu dia sudah tampang preman, suka marah-marah, baju nggak karuan? Kalau dari awal kayak gitu modelnya, malah nggak ada yang tertipu. Penipu ulung itu dandannya rapi, kata-katanya indah, baunya wangi. Tapi setelah jadi pemimpin, nah baru mengeruk uang rakyat.
itu penipu ulung. Iblis itu lebih dari itu. Dia bisa terlihat sangat baik, sempurna. Nasihatnya mungkin dia kutip dari Alkitab. Tetapi begitu kita masuk jebakannya, kita jadi tolol. Jadi, ada nggak arwah yang bisa memberi kesembuhan? Ada. Arwah yang baik hati? Ada. Tapi itu tipuan. Sejatinya mereka hanyalah iblis yang menipu. Oke, aduh panjang banget. Sementara sekian part 2. Nanti kita lanjut part 3. Tuhan memberkati.